Pada bagian ini, kita akan membahas blok 8, yaitu Keterangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Blok ini penting karena membantu kita memahami sejauh mana individu dan rumah tangga di Indonesia mengakses serta memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari penggunaan telepon seluler, komputer, hingga internet, seluruh informasi yang dikumpulkan di sini menjadi dasar untuk memotret kemajuan sekaligus kesenjangan digital di Indonesia. Data TIK yang dikumpulkan tidak hanya digunakan di tingkat nasional, tetapi juga menjadi bagian dari pelaporan internasional, seperti untuk indikator Sustainable Development Goals, Indeks Pembangunan TIK, hingga kontribusi data ke organisasi internasional dan Indeks Digital ASEAN. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap setiap pertanyaan di blok 8 sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Blok 8 ditanyakan kepada seluruh anggota rumah tangga, tanpa melihat batasan umur. Pendekatan ini memungkinkan kita menangkap gambaran penggunaan TIK secara utuh, termasuk pada anak-anak dan kelompok usia lanjut. Kita mulai dari pertanyaan 801, yaitu penggunaan telepon seluler. Pertanyaan ini menggali apakah dalam 3 bulan terakhir seseorang menggunakan telepon seluler atau perangkat nirkabel untuk keperluan komunikasi. Yang dimaksud komunikasi di sini cukup luas, mencakup panggilan suara, video call, maupun pesan teks, baik melalui layanan reguler maupun aplikasi seperti WhatsApp atau media sosial. Perlu diingat, seseorang tetap dianggap menggunakan telepon seluler meskipun tidak mengoperasikannya sendiri, misalnya anak kecil yang dibantu orang tua. Namun, jika komunikasi dilakukan melalui laptop, maka itu tidak dicatat sebagai penggunaan telepon seluler. Berikutnya adalah pertanyaan 802 tentang kepemilikan atau penguasaan telepon seluler. Di sini penting untuk membedakan antara menggunakan dan memiliki. Seseorang dapat saja menggunakan HP milik orang lain, sehingga tercatat menggunakan tetapi tidak memiliki. Seseorang dikatakan memiliki atau menguasai telepon seluler apabila menguasai satu perangkat dengan kartu aktif untuk penggunaan pribadi dalam 3 bulan terakhir. Satu HP hanya boleh dicatat dimiliki oleh satu anggota rumah tangga, yaitu yang paling menguasai penggunaannya. Selanjutnya, pertanyaan 803 membahas penggunaan komputer. Komputer yang dimaksud meliputi PC atau desktop, laptop atau notebook, serta tablet. Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana masyarakat memanfaatkan perangkat komputasi yang umumnya digunakan untuk kegiatan belajar, bekerja, dan aktivitas produktif lainnya. Perlu ditegaskan, jika seseorang hanya melakukan transaksi melalui perantara, seperti kasir minimarket atau agen, maka orang tersebut tidak dicatat sebagai pengguna komputer. Kita kemudian masuk ke pertanyaan inti, yaitu penggunaan internet. Internet dimaknai sebagai aktivitas memanfaatkan jaringan internet untuk berbagai keperluan, mulai dari mencari informasi, berkomunikasi, hiburan, belajar, hingga transaksi digital. Penggunaan internet tidak mensyaratkan kemampuan teknis penuh. Anak-anak, bahkan bayi, yang menikmati konten dari internet tetap dianggap menggunakan internet. Demikian pula seseorang yang meminta bantuan orang lain untuk memesan tiket atau berbelanja online tetap dicatat sebagai pengguna internet. Setelah mengetahui siapa saja yang menggunakan internet, pertanyaan 805 menggali media atau perangkat apa yang digunakan untuk mengakses internet. Perangkat tersebut bisa berupa komputer, laptop, tablet, telepon seluler, maupun perangkat lain seperti smart TV atau konsol game. Fokus pertanyaan ini adalah pada media yang digunakan, bukan pada kepemilikan perangkatnya. Pertanyaan berikutnya adalah lokasi penggunaan internet. Lokasi yang dicatat meliputi rumah sendiri, rumah orang lain, tempat bekerja, sekolah atau kampus, tempat umum, hingga penggunaan internet dalam kondisi bergerak, misalnya saat di perjalanan. Penentuan lokasi didasarkan pada tempat seseorang berada saat menggunakan internet, bukan pada jenis koneksi atau perangkat yang digunakan. Pada pertanyaan 807, kita menggali untuk apa saja internet digunakan.
Tujuannya sangat beragam, mulai dari mencari informasi, menggunakan media sosial, pembelian dan penjualan barang atau jasa, layanan keuangan digital, pembelajaran online, hiburan, hingga pembuatan konten digital. Satu orang bisa memiliki lebih dari satu tujuan penggunaan internet. Informasi ini membantu melihat apakah internet lebih banyak dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, edukatif, atau hiburan. Selanjutnya adalah pertanyaan 808 mengenai frekuensi penggunaan internet. Frekuensi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu setiap hari, minimal 1 kali dalam seminggu tetapi tidak setiap hari, dan tidak mengakses lebih dari seminggu. Pembagian ini membantu kita memahami intensitas dan pola keterlibatan digital masyarakat dalam 3 bulan terakhir. Bagi individu yang tidak menggunakan internet, ditanyakan alasan pada pertanyaan 809. Alasannya bisa beragam, mulai dari tidak merasa perlu, tidak tahu cara menggunakan, biaya yang mahal, tidak memiliki perangkat, keterbatasan sinyal, kekhawatiran keamanan, hingga larangan dari pihak tertentu. Informasi ini sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan utama dalam pemanfaatan internet dan menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pada bagian ini, kita akan melihat contoh pengisian blok 8 melalui sebuah ilustrasi kasus nyata. Contoh ini penting untuk membantu kita memahami bagaimana konsep, definisi, dan penegasan yang sudah dibahas sebelumnya diterapkan langsung saat wawancara di lapangan. Slide ini menggambarkan hasil wawancara pada rumah tangga Pak Sucipto. Dalam 3 bulan terakhir, sebagian anggota keluarga Pak Sucipto menggunakan telepon seluler untuk komunikasi. Pak Sucipto dan Sekar aktif menggunakan HP, sementara Desi dan Naldo belum menggunakan HP karena masih kecil dan kemampuan bicaranya belum jelas. Dari sisi kepemilikan, Pak Sucipto memiliki 1 HP dengan 2 kartu SIM aktif, yaitu Simpati dan XL. Sekar juga memiliki 1 HP dengan kartu IM3. Sementara itu, Bu Mariati sebelumnya memiliki HP, namun HP tersebut dijual 1 minggu sebelum pencacahan. Karena penjualan terjadi dalam periode 3 bulan terakhir, Bu Mariati tetap dicatat memiliki HP. Tami, Desi, dan Naldo belum memiliki HP sendiri. Namun, Tami beberapa kali meminjam HP ayah dan tantenya. Kondisi ini menunjukkan bahwa menggunakan HP tidak selalu berarti memiliki HP, dan pencatatan harus mengikuti definisi pada pertanyaan 801 dan 802. Pada slide ini, kita melihat contoh penggunaan komputer dan internet dalam rumah tangga yang sama. Dalam 3 bulan terakhir, Tami menggunakan PC di sekolah, warnet, serta meminjam laptop tetangga untuk keperluan belajar. Sekar menggunakan PC dan laptop teman untuk mengerjakan tugas kuliah. Anggota keluarga lainnya tidak menggunakan komputer. Untuk penggunaan internet, Pak Sucipto menggunakan internet setiap hari, terutama untuk WhatsApp. Bu Mariati tidak menggunakan internet setiap hari karena HP-nya sudah dijual, tetapi masih menggunakan WhatsApp 1 hingga 2 kali seminggu dengan meminjam HP suaminya. Kondisi ini tetap dicatat sebagai menggunakan internet, meskipun perangkatnya bukan milik sendiri. Tami menggunakan internet untuk berbagai keperluan, seperti mencari informasi tugas, media sosial, belajar melalui YouTube, bermain game online, dan menggunakan Canva. Frekuensinya tidak setiap hari, tetapi minimal 1 kali dalam seminggu. Slide terakhir ini memperlihatkan keragaman lokasi penggunaan internet dalam rumah tangga Pak Sucipto. Pak Sucipto menggunakan internet di rumah, tempat kerja, rumah tetangga, taman, dan saat naik bus. Ibu Mariati menggunakan WhatsApp di rumah dan rumah tetangga. Tami menggunakan internet di rumah teman, sekolah, dan warnet. Desi dan Naldo tidak menggunakan internet secara mandiri, tetapi sesekali mendengarkan video dari YouTube yang dibukakan orang lain di rumah. Kondisi ini tetap dicatat sebagai menggunakan internet. Sementara itu, Sekar menggunakan internet hampir di semua lokasi, seperti rumah teman, kampus, angkutan umum, dan restoran cepat saji.
Contoh ini menegaskan bahwa satu individu bisa menggunakan internet di banyak lokasi, dan semuanya dapat dicatat sesuai ketentuan. Melalui contoh rumah tangga Pak Sucipto, kita dapat melihat bagaimana satu keluarga bisa memiliki pola penggunaan TIK yang sangat beragam. Contoh ini menegaskan pentingnya memahami definisi, periode waktu, serta penegasan dalam blok 8 agar pencatatan data benar-benar akurat dan konsisten. Secara keseluruhan, blok 8 memberikan gambaran yang komprehensif tentang akses, penggunaan, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Dengan memahami alur pertanyaan dan konsep di balik setiap indikator, diharapkan petugas dapat melakukan pencacahan secara konsisten dan akurat, sehingga data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi digital masyarakat Indonesia saat ini.